pertama, perhatikan potongan Quran surat Al-Furqan ayat 63. Saya baca, wa ibadur rahmanil ladina yamshuna 'alal ardi wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Lafaz yang tepat untuk melengkapi bagian yang rumpang adalah titik-titik. Berarti ini kita harus hafal Quran surat Al-Furqan ayat 63. Wa ibadur rahmanil ladina yamshuna 'alal ardi haunan. Jawabannya adalah C, haunan. Kemudian nomor 2, perhatikan potongan Quran surat Al-Furqan ayat 63. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Terjemahan yang tepat untuk lafaz bergaris bawah di atas adalah jahilu. Al-jahilu dari kata jahlun yang artinya orang-orang yang bodoh. Oke, kita lanjutkan nomor 3. Maksud dari kalimat yamshuna 'alal ardi haunan dalam Quran surat Al-Furqan ayat 63 adalah A. Orang-orang yang senantiasa bersikap rendah hati dalam kehidupannya. B. Orang-orang yang senantiasa bersikap rendah diri dalam kehidupannya. C. Orang-orang yang berjalan di muka bumi dengan optimis. D. Membalas kejelekan orang-orang bodoh dengan kata-kata yang damai. Di sini ada kata yamshuna, ada kata alal, ada kata ardi, ada kata haun. Ardi bermakna bumi, berarti kita bisa lihat di sini ada kata bumi. Nah, di sini bumi, berarti jawabannya adalah C. Nomor 4. Perhatikan potongan Quran surat Al-Isra ayat 27. Innal mubaddirina kanu wa kana syaitanu lirabbih kafura. Ejaan Latin yang tepat untuk melengkapi bagian yang rumpang adalah titik-titik. Kalau disempurnakan, innal mubaddirina kanu ihwanasyayatin. Berarti jawabannya adalah nomor 5. Perhatikan tabel berikut. A. Mematikan lampu sebelum tidur. B. Sekolah tanpa kosmetik berlebihan. C. Bergaul tanpa membedakan status sosial. Pasangan contoh perilaku terpuji dan istilah yang tepat terdapat pada butir titik-titik. A. Mematikan lampu sebelum tidur. Itu termasuk hemat. B. Sekolah tanpa kosmetik berlebihan. Itu termasuk sederhana. C. Bergaul tanpa membedakan status sosial, termasuk rendah hati. Berarti jawabannya adalah A. 2, C. 1. A2, B3, C1. Jawabannya adalah A. Nomor 6. Pada saat berwudu, teman-teman Zaid ada yang memutar kran air secara penuh. Ada pula yang membiarkan kran terbuka, penggunaannya tidak segera berwudu, sedangkan Zaid memutarkan air secukupnya saja. Berdasarkan ilustrasi tersebut, perilaku Zaid mencerminkan sikap hemat. B ya, karena tidak boros. Nomor 7. Perhatikan Quran surat Al-Furqan ayat 63. Wa ibadur rahmanil ladina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Bagian lafaz yang secara berurutan dari kanan mengandung hukum bacaan mad tabi'i dan mad iwad ditunjukkan oleh nomor titik-titik. Mad tabi'i dan mad iwad. Wa ibadu ini mad tabi'i ya, fathah depannya alif, 1 betul mad tabi'i. Ar-Rahmanil ladzi di juga mad tabi'i karena ada kasroh depannya ya sukun. Nomor 3 yamshuna, yamshu juga mad tabi'i. Domah depannya wawu sukun. Kemudian yang nomor 4 salama ini mad iwad. Berarti harus ada lafaz 4-nya. Jadi jawabannya adalah C ya. Kita lanjut nomor 8. Bacaan mad jaiz munfasil memperbolehkan pembacanya untuk memilih panjang bacaan 2, 4 atau 5 harokat. Pada beberapa potongan ayat di bawah ini, hukum bacaan mad jaiz munfasil
terdapat dalam bacaan yang terdapat di butir titik-titik. Ciri-ciri mat jaiz atau mat wajib adalah tanda seperti ini, tanda alis ya. Coba dicari di sini ada tanda alisnya apa enggak. Yang A, wa ibadur rahmanul ladina, tidak ada. Innal mubaddirina kanu ihwanas syayatin. Di sini sebenarnya ada ini, tapi nggak kelihatan. Innal mubaddirina kanu, tidak ada. Li rabbihi kafura, berarti yang ada itu hanya yang di B. Secara otomatis adalah jawabannya adalah B. Pokoknya ketika ada mat jaiz atau mat wajib, maka yang diingat adalah tanda alisnya. Kemudian nomor 9, beriman kepada kitab-kitab Allah adalah bagian dari rukun iman yang wajib kita yakini. Belum dikatakan sempurna iman seseorang sebelum dia beriman terhadap kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Adapun pengertian yang tepat adalah beriman kepada kitab-kitab Allah. Pengertian iman kepada kitab harus ada kata yakin dan ada kata kitab. Jawabannya adalah kita lanjutkan nomor 10. Awal dari surat Al-Baqarah banyak dihafal oleh sebagian kaum muslimin. Di antaranya, ayat bagian permulaan tersebut adalah walladzina yu'minuna bima unsila ilaika wa ma unsila min qablik, yang menunjukkan bahwa tanda orang yang beriman adalah, jawabannya adalah A. Nomor 11. Salah satu kitab suci yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Rasul-Nya berisi berbagai macam ilmu pengetahuan yang kadang baru terbukti setelah beberapa abad semenjak diturunkannya. Nama Rasul penerima kitab suci yang sesuai dengan narasi di atas adalah Nabi Muhammad SAW. Jawabannya adalah D ya. 12. Allah menurunkan firman-firman-Nya kepada para rasul-Nya melalui malaikat Jibril. Sebagian bukukan dalam bentuk kitab, yaitu kitab suci Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Adapun kitab suci yang tersebut dalam potongan ayat berikut ini diturunkan pada titik-titik. Wa ataina Dawuda Zabura. Di sini ada kata Dawuda, ada kata Zabura. Berarti tinggal cari ada yang ada namanya Zabur atau Dawud. Oh, di sini B, jawabannya adalah Dawud. Nomor 13. Perhatikan Quran Surat Al-Hijr ayat 9. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Salah satu keistimewaan Al-Quran dibandingkan kitab suci lainnya tergambar dari kandungan ayat di atas adalah, di sini ada kata lahafidun. Maknanya adalah terpelihara. Jawabannya adalah D. Nomor 14. Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab suci kepada para rasulnya melalui malaikat Jibril sebagai pedoman bagi umat manusia. Beberapa kitab diturunkan menyesuaikan zamannya, sehingga ada beberapa bagian ajaran tiap kitab yang berbeda antara satu dengan lainnya. Adapun persamaan paling penting dari ajaran beberapa kitab suci tersebut adalah, jawabannya adalah C ya. Semua kitab suci itu mengajarkan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Dari mulai kitab Taurat, Zabur, Injil, semuanya mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan ke nomor 15. Firman Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada para rasulnya ada kalanya dalam bentuk suhuf dan 4 lainnya dalam bentuk kitab. Adapun perbedaan paling tepat dan kitab dari segi bahasa adalah titik-titik. Jawabannya A, B, C, atau D. Jawabannya adalah A. Kita lanjut nomor 16. Cara beriman kepada kitab Allah yang benar terdapat pada pernyataan titik-titik yang berhubungan dengan kitab. Melakukan puasa, tidak. Meyakini kebenaran 25 Rasul dalam Al-Quran, boleh. Mengamalkan seluruh kitab Injil, tidak.
mempelajari kandungan Al-Quran, iya. Membaca kitab sesuai dengan tajwid, iya. Mengerjakan sholat hanya pada tempat, tentu saja tidak. Berarti jawabannya adalah 245. 245. Jawabannya adalah D. 17. Perhatikan Quran Surat Al-Ma'idah ayat 90 di bawah ini. Yang tepat antara potongan ayat dan terjemahannya adalah Ya ayyuhalladzina amanu. Ada kata orang beriman, orang-orang yang beriman. Di sini kata amanu, beriman. Berarti nomor D. Innamal khamru wal maisiru. Ada khomer, dicari ada khomernya. Oh, berarti ini sesungguhnya minuman keras judi. Nomor 2 berarti B. Wal angsabu wal azlamu, menyembelih berhala dan mengunduh nasib. Nomor 3 berarti min amali syaiton. Di sini nomor 4 ada kata syaitonnya. Nah, perbuatan syaitan 4A. Berarti nomor 5 secara otomatis adalah C. 5C benar, 4A benar, 3E benar, 2B betul, 1D betul. Berarti jawabannya adalah A. Kita lanjutkan ke nomor 18. Bahwasanya minuman keras hukumnya haram dalam syariat Islam sudah menjadi pengetahuan umum. Tetapi definisi minuman keras perlu diketahui juga. Perhatikan hadis berikut ini. Kullu muskirin khamrun wa kullu muskirin haramun. Pengertian khamr menurut kandungan hadis di atas adalah segala yang memabukkan. Arti kullu muskirin khamrun wa kullu muskirin haramun. Segala sesuatu yang memabukkan itu khamr dan segala sesuatu yang memabukkan adalah haram. Jawabannya D ya. Kita lanjutkan nomor 19. Pelaku yang sudah terjebak dalam ketergantungan judi dan minum-minuman keras cenderung malas dan menggunakan harta miliknya untuk memenuhi kebutuhan judi dan minuman kerasnya. Dan pada tahap tertentu di mana harta miliknya terbatas, maka jalan keluarnya adalah mengambil milik orang lain. Bahaya judi dan minuman keras sesuai ilustrasi tersebut adalah A. Merusak mental, B. Merusak kesehatan, C. Menimbulkan kesenjangan sosial, D. Merusak pikiran. Di sini cenderung malas, berarti jawabannya adalah merusak pikiran. Nomor 20. Perhatikan Quran Surat Al-Ma'idah ayat 32. Saya tidak akan baca, langsung saja ke soalnya. Syariat Islam melalui kitab sucinya Surat Al-Ma'idah ayat 32 telah memberikan tuntunan bahwa menjaga kehidupan sangat diutamakan. Maka barang siapa membunuh seseorang manusia bukan karena orang itu membunuh orang lain atau bukan karena orang itu membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan pelaku pembunuhan itu telah membunuh seluruh manusia. Sebaiknya bagi yang memelihara kehidupan seseorang manusia, maka seolah-olah telah memelihara kehidupan seluruh manusia. Makna kalimat yang bercetak tebal pada ayat di atas terdapat pada potongan ayat yang bernama titik-titik. Di sini ada kata maka seakan-akan pelaku pembunuhan itu telah membunuh seluruh manusia. Ada kata seluruh manusia. Coba dilihat. Nah, qatalan nafsa bi ghairi nafsin aw fasadin. Di sini ada kata, tidak ada kata manusianya. Faka'annama qatlan nasu jami'ah. Di sini ada kata annas. Annas itu bermakna manusia, jami'ah itu seluruh. Berarti tapi ini artinya membunuh ya. Ya, berarti jawabannya adalah 2. Berarti jawabannya adalah B. Oke, kita lanjutkan nomor 21. Perhatikan beberapa bahaya perilaku judi mengonsumsi khamr dan pertengkaran berikut ini. 1. Memperbanyak musuh. 2. Malas bekerja keras. 3. menzalimi hak waktu. 4. Merusak jasmani. 5. Membuat hati tidak tenang. 6. Sumber dari maksiat. Yang merupakan bahaya mengkonsumsi khamr adalah titik-titik.
merusak jasmani? Sumber dari maksiat, jawabannya adalah D ya. Kita lanjutkan nomor 22. Era kemajuan teknologi membuat permainan judi tidak terbatas pada judi konvensional, sebagaimana masa lalu seperti kartu, sabung ayam, dan sebagainya. Tetapi, judi lewat media online dengan berbagai variasinya ikut memperparah virus maksiat ini, bahkan tanpa peduli batas usia, yang menjadikan seorang anak terjangkit maksiat biasanya disebabkan titik-titik. Jawabannya C. Nomor 23. Kemampuan seorang pengedar narkoba dalam menjaring penggunaan sangat ulet. Kemampuan seorang pengedar narkoba dalam menjaring pengguna sangat ulet. Ketika pengguna menolak, maka dibujuk dengan ucapan sekedar sekali mencoba saja sebagai bumbu pergaulan. Ketika pengguna tidak punya uang banyak, dibujuk dengan paket hemat, dan seterusnya. Maka ketika sudah terjerat jaringan ini menjadi sulit bagi pengguna untuk dikembalikan ke jalan kebenaran, maka langkah pencegahan paling awal adalah titik-titik. A. Menjaga pergaulan. B. Menjaga persaudaraan. C. Tidak bergaul dengan golongan kaya. D. Tidak perlu bersosial. Jawabannya adalah A. Menjaga pergaulan. Nomor 24. Sebagai seorang pelajar, Umar membagi waktu belajar pada malam hari setelah sholat Isya dan pagi hari setelah sholat subuh. Untuk menimba bekal agama, Umar membagi waktu ba'da maghrib untuk mengaji. Sebagai seorang anak, waktu setelah Asya. Ilustrasi ini menggambarkan Umar telah menerapkan perilaku titik-titik. A. Jujur. B. Adil. C. Ikhlas. D. Husnudzon. Jawabannya adalah ya benar, D. Adil dalam membagi waktu, adil untuk diri sendiri. 25. Ketika guru memberi kesempatan siswa untuk menanyakan hal-hal yang belum jelas atau ingin menambah wawasan, Fatimah mengacungkan jari untuk bertanya. Karena dia menyadari bahwa ada beberapa penjelasan yang belum dipahami dengan baik, perilaku Aisyah mencerminkan sikap titik-titik. A. Jujur. B. Adil. C. Ikhlas. D. Husnudzon. Jawabannya adalah ya benar, jujur. Nomor 26. Perhatikan potongan Quran Surat Al-Ma'idah ayat 8 berikut ini. I'dilu huwa aqrabu littaqwa. Perbuatan adil diperintahkan karena perbuatan adil lebih dekat pada sifat titik-titik. Di sini bisa dilihat ada kata littaqwa. A. Iman. B. Tawakal. C. Taqwa. D. Ikhtiar. Berarti jawabannya D ya. C ya. Jawabannya C karena di sini ada kata takwa. Nomor 27. Perhatikan hadis riwayat Muslim berikut ini. An Abdullah bin Mas'ud an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah. Kandungan dari hadis tersebut adalah bahwa kejujuran akan membimbing pelakunya pada titik A. Kehebatan. B. Tanggung jawab. C. Keikhlasan. D. Kebaikan. Di sini ada kata birro. Birro dari kata birrul walidain, berarti berbuat baik kepada kedua orang tua. Kata birro berarti artinya kebaikan. Jawabannya adalah D. 28. Perhatikan beberapa pernyataan berikut ini. 1. Mengikuti kerja bakti di desa sesuai kemampuan. 2. Memberi keterangan sebab melanggar disiplin pada guru sesuai kenyataan. 3. Bersaksi apa adanya pada musyawarah pemuda. 4. Mengendarai sepeda dengan memperhatikan hak pengendara yang lain. 5. Membagi jadwal piket kelas menyesuaikan porsi laki-laki dan perempuan. Berdasarkan pernyataan di atas, penerapan sikap adil di masyarakat yang benar adalah titik-titik yang berhubungan dengan masyarakat ya. Mengikuti kerja bakti di desa sesuai kemampuan. Ini adil di masyarakat.
memberi keterangan sebab melanggar disiplin pada guru. Di sini ada kata guru, berarti di sekolah. Bersaksi apa adanya pada musyawarah pemuda, ini bisa di masyarakat 1 dan 3. Kemudian 4, mengendarai sepeda dengan memperhatikan hak pengendara yang lain, ini juga termasuk. Membagi jadwal piket kelas, di sini ada kata kelas, berarti di sekolah. Berarti jawabannya 1, 3, 4. Di sini ada 1, 4. Oke, jawabannya adalah B. Dilanjutkan nomor 29. Ucapan yang disesuaikan dengan perbuatan serta menempatkan sesuatu sesuai haknya memang perlu ditanamkan semenjak dini sebagai bekal berharga masa dewasa saat seseorang benar-benar berbaur dalam masyarakat. Perilaku yang sesuai dengan harapan di atas adalah A. Tidak semena-mena menghukum adik kelas yang tidak sengaja melanggar disiplin. B. Tidak menyontek pada saat ulangan manakala tidak ada kesempatan yang baik. C. Menyampaikan aib kekurangan teman walau tidak ditanya. D. Memberi uang kebutuhan sekolah pada setiap jenjang dengan nominal yang sama. Jawabannya adalah A. Jawabannya adalah A ya. Nomor 30. Suatu saat Amin tidak dapat mengikuti olahraga karena belum terlalu sehat. Amin menunggu jam pelajaran olahraga di dalam kelas. Kebetulan pada hari itu teman Amin ada yang kehilangan uang saku yang disimpan di dalam tas sekolah. Sikap Amin sesuai dengan manfaat perilaku jujur yang benar adalah jawabannya adalah D ya. Nomor 31. Ketika ada teman kesulitan dalam memahami suatu kompetensi, lalu bertanya pada Zahra, maka dia mau membagi pengetahuannya pada temannya sesuai apa yang dipahaminya, tanpa disembunyikan. Keuntungan dari sikap yang diambil Zahra adalah A. Dipuji teman-temannya, B. Mendapat simpati dari guru, C. Ilmu berkembang dengan diajarkan, D. Dianggap sebagai orang yang jujur. Jawabannya adalah C. Kenapa? Karena mau membagi pengetahuannya. Nomor 32. Salat adalah ibadah yang mulia sebagai sarana mengingat Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak pantas seseorang muslim mengerjakan salat dengan bercanda dan lalai. Sebaiknya akan lebih baik manakala menambahkan dengan mengistiqomahkan salat sunnah. Adapun salat sunnah adalah salat yang dikerjakan dengan didahului khutbah. B. Salat yang didahului takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. C. Salat yang dikerjakan pada malam hari atau qiyamul lail. D. Salat yang jika dikerjakan berpahala, jika ditinggalkan tidak berdosa. Jawabannya adalah D. Karena arti sunnah itu sendiri adalah apabila dikerjakan berpahala, jika ditinggalkan tidak berdosa. Nomor 33. Beberapa salat sunnah yang lebih baik jika dikerjakan secara berjamaah dengan dan sebab lainnya, yaitu A. Istisqa Idul Adha, Tarawih, B. Rawatib tahajud dan witir, C. Istikharah gerhana matahari dan gerhana bulan, D. Jenazah Jumat dan Idul Fitri. Di sini sholat yang dikerjakan secara berjamaah, yaitu jawabannya adalah C. Istikharah gerhana matahari dan bulan. Perhatikan beberapa pernyataan berikut ini. 1. Dikerjakan 2 rakaat 1 salam kalau malam hari. 2. Jika dikerjakan berpahala. 3. Jika dikerjakan tanpa doa iftitah.
4 setelah Fatihah mengambil surat pendek. 5 jika ditinggalkan tidak berdosa. Ciri-ciri sholat sunnah yang benar terdapat pada butir. 1. Dikerjakan 2 rakaat 1 salam kalau malam hari tidak benar. 2. Jika dikerjakan berpahala, ya 2 betul. 3. Jika dikerjakan tanpa doa titah, ya betul. 2 dan 3. Jawabannya adalah A, 2 dan 3. Nomor 35, berdasarkan pengertian sholat sunnah yang benar sesuai jawaban pada butir soal 34, maka sholat yang tidak termasuk golongan sholat sunnah adalah titik-titik. A. Sholat tarawih, B. Sholat idul fitri, C. Sholat hajat, D. Sholat Jumat. Jawabannya adalah D. Sholat Jumat, karena sholat Jumat itu merupakan sholat yang wajib dikerjakan atau sholat fardu. 36. Pada pertengahan bulan Oktober ini, Kabupaten Projo pada umumnya belum memasuki musim penghujan. Sawah, ladang, sungai, dan sumur-sumur sudah mulai menyusut debit airnya. Maka pemerintah dan pemuka agama bersepakat menyampaikan pada umat untuk melaksanakan sholat sunnah yang bertujuan untuk memohon diturunkannya hujan, yaitu sholat A. Sholat tarawih, B. Sholat istisqa, C. Sholat istikharah, D. Sholat tasbih. Jawabannya adalah B. Sholat istisqa. Kalau sholat istikharah ini sholat meminta atau memilih dua pilihan. 37. Perhatikan hadis riwayat Bukhari. Idza dakhala ahadukumul masjida fala yajlisu hatta yusalli rak'ataini. Berdasarkan kandungan hadis di atas, sholat yang disunahkan adalah, di sini ada kata masjida, berarti harus ada kata masjid di sini. A. Sholat tahiyatul masjid, berarti jawabannya adalah A. Lanjut ke 38. Pada saat pengumuman hasil seleksi masuk SMA atau SMK, Anda dinyatakan diterima pada 2 sekolah ternama untuk mendapatkan pilihan sekolah. Untuk mendapatkan pilihan sekolah yang terbaik untuk masa depan, serta baik bagi agama dunia dan akhirat, sebaiknya Anda melaksanakan sholat sunnah titik-titik, berarti mencari dari 2 pilihan, yaitu A. Sholat tarawih, B. Sholat istisqa, C. Sholat istikharah, D. Sholat tasbih. Jawabannya adalah ya benar, C. Sholat istikharah. Kepada sujud adalah posisi seorang hamba, demikian mengakui kehinaan dan mendekatkan diri kepada Tuhannya. Oleh sebab itu, selayaknya sujud dilakukan dengan penuh kerendahan diri dan kekhusyukan. Demikian pula ketika ada perintah bersujud pada beberapa ayat sajdah, kita disunahkan melakukan titik-titik. A. Sujud sholat fardu, B. Sujud tilawah, C. Sujud syahwi, D. Sujud syukur. Di sini ada kata ayat sajdah, berarti jawabannya adalah B. Sujud tilawah. 40. Dalam sebuah musibah, ada seorang yang selamat. Saat itu juga sesaat setelah musibah berlalu, dia bersujud 1 kali. Kan tokoh dalam ilustrasi tersebut adalah titik-titik. A. Sujud sholat fardu, B. Sujud tilawah, C. Sujud syahwi, D. Sujud syukur. Jawabannya adalah D. Sujud syukur, karena terhindar dari musibah. Nomor 41. Perhatikan tabel nama sujud dan latar belakang sebabnya di bawah ini. 1. Sujud syukur, 2. Sujud syahwi, 3. Sujud tilawah. Pasangan nama sujud dan sebab yang tepat adalah titik-titik. Meninggalkan sholat tanpa sengaja, berarti sujud syahwi A2 atau 2A. Di sini ada 2A. Nah, sini. Mendengarkan ayat sajdah, sujud tilawah 3B. 2A 3B.
selamat dari musibah, termasuk sujud syukur, berarti 1C. Nah, berarti jawabannya adalah B. Kelebihan jumlah rakaat, sujud syahwi, mendapat nikmat, sujud syukur, membaca ayat sajdah, sujud tilawah. Jawabannya adalah B ya. Nomor 42. Sujud ini dapat dilakukan di dalam sholat maupun di luar sholat. Tetapi sujud ini dilakukan 2 kali. Pernyataan ini menunjukkan ciri-ciri sujud titik-titik. A. Sujud syahwi, B. Sujud tilawah, C. Sujud syukur, D. Sujud sunnah. Jawabannya adalah B. Ya, sujud tilawah. Kalau sujud syahwi, sujud dilaksanakan di dalam sholat saja. Sujud syukur dilaksanakan di luar saja. Kalau sujud tilawah itu boleh di dalam sholat, boleh di luar sholat. Oke, kita lanjutkan ke nomor 43. Ketika bersujud sambil melafalkan bacaan tasbih subhanaman la yanamu wa la yasu, maka sujud yang sedang dilakukan adalah sujud A. Syahwi, B. Tilawah, C. Syukur, D. Sunnah. Subhanaman la yanamu wa la yashu. Ada kata yashu yang artinya lupa atau syahwi. Berarti jawabannya adalah A ya. Nomor 44. Perhatikan tabel nama sujud dan latar belakang sebabnya. Menyadari manusia tempat lupa, berarti syahwi 2. B. Melaksanakan perintah sujud dalam ayat yang dibaca, berarti tentang ada ayatnya, berarti sujud tilawah. B. 3B 3B tadi 2A. Menyadari C. Menyadari bahwa siapapun bisa salah, berarti 2C. 2C. Terhindar dari sikap sombong, sujud syukur maksudnya, berarti 1D 2C. Mendapat tambahan nikmat, berarti sujud syukur 1E 2C. Menghayati perintah dalam ayat yang didengar, ada kata ayat, berarti sujud tilawah 3F. Berarti jawabannya adalah C ya, 1E 2C dan 3F. Nomor 45. Dalam suatu jamaah sholat, imam ragu-ragu menentukan jumlah rakaat duhur, bahwa baru terlaksana 3 atau sudah terlaksana 4. Maka imam memantapkan memilih baru mendapat 3 rakaat dan menambah 1 rakaat. Lalu setelah tahiyat akhir, sebelum salam bersujud 2 kali, sujud yang dilakukan imam bersama jamaahnya adalah titik-titik. Di sini ada kata ragu-ragu, berarti jawabannya adalah A. Sujud sholat, B. Sujud tilawah, C. Sujud syahwi, D. Sujud syukur. Jawabannya adalah C ya, sujud syahwi, ada kata ragu-ragu. Kemudian nomor 46. Sejarah berdirinya Daulah Umayyah dimulai sejak peristiwa arbitrase, dimulai dari Khalifah Muawiyah bin Abi Sufyan dan pada umumnya dilanjutkan turun-temurun. Sehingga model pemerintahannya demokrasi yang sempat diwariskan masa Khulafaur Rasyidin bergeser menjadi monarki hereditas. Monarki hereditas merupakan pemerintahan secara atau kepemimpinannya secara turun-temurun. Sistem seperti ini memiliki kelemahan titik. Jawabannya adalah A ya, menutup peluang orang-orang terbaik untuk menjadi pemimpin. Nomor 47. Daulah Umayyah juga memiliki jasa besar bagi peradaban Islam dan dunia pada umumnya. Adapun kemajuan yang dicapai pada masa Daulah Umayyah Damaskus adalah titik-titik. A. Pembukuan Al-Quran, B. Pengumpulan hadis, C. Pendirian Baitul Hikmah, D. Awal penemuan ilmu matematika. Jawabannya adalah pengumpulan hadis, B. 48.
Pada masa keruntuhan Daulah Umayyah Damaskus ditandai dengan berbagai kemunduran dan peralihan kekuasaan pada Daulah Abbasiyah. Ada seorang keturunan Umayyah yang melarikan diri ke Andalusia Spanyol dan mendirikan Daulah Umayyah Andalusia, yaitu A. Umayyah bin Abu Sufyan, B. Abdurrahman Ad-Dakhil, C. Umar bin Abdul Aziz, atau D. Harun al-Rashid. Jawabannya adalah ya benar, B. Abdurrahman Ad-Dakhil. 49. Walaupun belum segemilang masa Daulah Abbasiyah, perkembangan ilmu pengetahuan pada masa Daulah Umayyah juga mencatat tinta emas melalui para tokoh ilmuwan dan ulamanya seperti Hasan Basri, Sufyan As-Sawri, Rabi' al-Adawiyah, dan Ibrahim bin Adham. Mereka adalah ulama di bidang A. Hadis, B. Tafsir, C. Fikih, D. Tasawuf. Ya, jawabannya adalah D. Tasawuf. 50. Pada masa Daulah Umayyah, perkembangan bidang ilmu qiraah Al-Quran juga mengalami kemajuan. Abdullah bin Katsir, Asim bin Abi Junujud, Abdullah bin Amir, Ali bin Hamzah, Hamzah bin Habib, Abu Amir bin Al-A'la, dan Nafi' bin Naim merumuskan qiraat yang mu'tabar. Mu'tabar itu artinya terkenal. Rumusan bacaan qiraah mereka kemudian hari dikenal dengan istilah qiraah sab'ah. Jawabannya adalah C ya, qiraah.